Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di devotion kali ini. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran, mari kita sama-sama memuji Tuhan bersama. Saya harap sekali lagi kalian sungguh-sungguh di rumah, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang pagi hari ini kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan yang masih menjaga kami, masih memproteksi kami sampai dengan detik ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Bapa, kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, kami datang padamu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Di hidupku. Terima kasih Bapa, kami datang padamu Tuhan Yesus. Bapakku datang, makasih Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang, oh Bapakku datang. Amin, amin. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya
indah ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar menjadi pedoman bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi semangat bagi kami, untuk kami mengajar, untuk kami belajar hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi SMA Terang Bangsa dan saudara-saudaraku sekalian. Dalam video kali ini, sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan oleh anugerah-Mu. Kami semua dapat berkumpul bersama walaupun lewat online, tapi kami mau mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi setiap firman-Mu Tuhan. Biar setiap benih-benih firman itu tertanam dalam hati anak-anak-Mu, semuanya biar jadi rema Tuhan. Tuhan, biar dibuka setiap selubung-selubung pikiran di dalam nama Tuhan Yesus dan dibukakan pengertian yang baru. Mari Tuhan Yesus, mari Tuhan Roh Kudus, mari Tuhan, biar Kau yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, siswa-siswi SMA Terang Bangsa dan saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas tentang subtema Kita Pasti Bisa. Dan depo kali ini dengan judul Melihat Seperti Yesus Melihat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan adik-adikku, kita tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita semua adalah orang-orang yang spesial. Kita semua sudah diubahkan. Kita keadaan dulu yang terlantar, berdosa, terpuruk, kita ini sudah dipulihkan, ditebus dengan darah Yesus, direstorasi luar biasa. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memperoleh hak yang istimewa. Di samping keselamatan yang ada, kita punya hak-hak yang istimewa. Kita punya suatu kehormatan. Tetapi dengan berjalannya waktu, seringkali dalam proses pendewasaan Tuhan, kita mengalami ujian-ujian hidup, kita mengalami masalah-masalah yang ada. Seringkali kita ini lupa, kita ini adalah umat pemenang. Kita ini sudah dipulihkan, kita sudah diperlengkapi, kita sudah diurapi. Pada depo kali ini, saya mengajak kita semua untuk kembali mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat untuk kita, pengorbanannya, dan semua hal. Kita ini sudah direstorasi, janji-janjinya Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang dalam setiap perkara. Dan janjinya itu ya dan amin. Setiap orang mengalami masalah. Setiap dari kita ini mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Bahkan tidak terkecuali tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Bahkan semua umat Israel sekalipun juga mengalami hal yang sama. Ketika di zaman Musa, ada masalah yang timbul. Para pengintai ketika mengintai di tanah Kanaan, mereka dengan pikirannya sendiri, mereka melaporkan suatu kabar yang busuk. Alkitab berkata kabar yang busuk. Dan itu membuat
seluruh umat Israel menyalah-nyalahkan Musa, dan itu membuat Tuhan marah. Masalah-masalah yang lain ketika Joshua menggantikan posisi Musa, ketika Musa sudah mangkat, Joshua memimpin peperangan dan gagal total, saudara. Itu juga masalah yang ada. Daud di kitab Mazmurnya kita sering membaca bagaimana Daud itu curhat, bagaimana kita melihat masalah-masalah di dalam hidup Daud itu silih berganti. Kita semua tidak bisa tanpa celah. Kita semua ini pasti punya masalah-masalah yang berbeda-beda. Kita mengalami proses pendewasaan bersama-sama. Tetapi semua tokoh-tokoh di Alkitab keluar sebagai pemenang. Saya mengambil contoh Elisa. Ketika Elisa dikepung oleh tentara Aram yang luar biasa banyaknya, bahkan di Alkitab dikatakan seluruh kota dikepung. Elisa dengan santainya, Elisa dengan tenangnya menghadapi itu semua. Tetapi bujangnya panik lihat pasukan yang sedemikian besar jumlahnya mengepung mereka. Tapi Elisa dengan santainya menghadapi semuanya itu. Dan di ending ceritanya suatu kemenangan yang luar biasa. Juga Daud, ketika Daud pertama kali berhadapan dengan Goliat, itu suatu masalah. Bagaimana Daud itu adalah orang yang kecil menghadapi Goliat yang tinggi besar, itu adalah suatu masalah. Tapi Daud keluar sebagai pemenang. Dan juga kalau kita baca ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ketika naik kapal, Yesus ketika naik kapal dan ada badai yang hebat, semua murid-muridnya berteriak ketakutan. Mereka semua berteriak-teriak, kita ini akan binasa. Tetapi Yesus dengan santainya tertidur pulas di buritan kapal. Dan kita melihat suatu kondisi yang kontras. Dan endingnya ada mukjizat yang luar biasa. Apa kunci suatu kemenangan? Apa kunci suatu keberhasilan? Apa kunci suatu kita ini mengalami hal yang luar biasa? Kita ini dimampukan, kita ini bisa melewati hal-hal yang demikian, hal-hal yang pelik, tapi kita keluar sebagai pemenang. Apa kuncinya? Saya ingin sharing ketika saya mengalami suatu masalah yang menurut saya ini tidak ada jawabannya, saudara. Dan ketika saya berdoa saat teduh di pagi hari, tiba-tiba saya diperlihatkan oleh Tuhan. Saya berada di suatu tempat di medan peperangan dan saya sedang menunggang kuda, dan ada satu sosok yang luar biasa di sebelah kanan saya. Suatu pribadi yang saya bisa merasakan punya power yang besar sekali, dan saya berada di sebelahnya merasa nyaman, saudara. Saya merasakan aman, saya merasakan damai sejahtera. Dan ketika kami bergerak maju, kami semakin ke arah musuh, dan saya melihat dari ujung sampai ujung semuanya penuh dengan tentara musuh, saudara. Penuh dengan tentara musuh. Sejauh saya bisa melihat semuanya tentara musuh. Tetapi anehnya saya tidak gentar sama sekali. Bahkan ketika semakin mendekat dan semakin mendekat, dan ketika saya mulai bangun dan mulai tersadar, ada pesan Tuhan yang saya terima. Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Seperti itulah dirimu.
Apakah engkau belalang atau tidak? Tergantung dirimu. Dan ketika saya bangun, saya teringat akan kisah tentang pengintai di Bilangan 13 ayat yang ke-33. Mari kita baca. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Seketika saya sadar bahwa sebenarnya Tuhan sedang memberi suatu kunci kepada saya. Apakah saya yang belalang, ataukah pasukan musuh yang sedemikian besar yang belalang? Ada dua pilihan yang dihadapkan pada saya, dan saya tahu bahwa saya harus merubah cara pandang saya. Saya harus melihat seperti Yesus melihat. Bagi Tuhan, masalah sebesar apapun itu kecil, saudara. Seperti semudah membalikkan telapak tangan, semudah kita ini menjentikan jari. Seperti itu, sangat sepele di hadapan Tuhan. Jadi mari saudara, Bapak Ibu, siswa-siswi SMA Terang Bangsa, mari kita ubah. Marilah kita melihat seperti Yesus melihat. Maka kita akan punya kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Karena janjinya adalah kita ini sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hatimu, apa yang harus hamba-Mu sampaikan. Biar kiranya setiap firman-Mu Tuhan jadi rema Tuhan, jadi rema untuk setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami. Bahkan ketika kami tidak bisa berjalan sekalipun, Engkau Tuhan yang menggendong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebesar apapun masalah kami Tuhan, jauh Engkau lebih besar dari segala-galanya, Tuhan Yesus yang mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.